Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang social responsibility dan sustainability, di mana materi ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan itu bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk memperdalam materi ini, langsung saja kita simak video berikut ini. Responsibility adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab perusahaan yang merupakan pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan ekonomi sosial dan lingkungan sosial. Responsibility yang bermanfaat untuk masyarakat dan penting bagi investor juga konsumen, yang bukan hanya mencari investasi yang menguntungkan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat pada lingkungan. Tanggung jawab perusahaan ini menurunkan biaya dengan melakukan outsourcing ke negara-negara yang tidak memprioritaskan hak asasi manusia. Contoh dari responsibility yaitu perusahaan kayu yang usahanya langsung menggunakan sumber daya alam di hutan dikategorikan sebagai perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam. Ada pula perseroan terbatas yang bahan baku produksinya tidak menggunakan sumber daya alam. Misalnya menggunakan bahan-bahan sintesis, tetapi limbahnya berdampak pada kualitas tanah dan air di sekitar pabrik. Maka perseroan tersebut dianggap sebagai perseroan terbatas yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Responsiveness adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan pelayanan yang cepat tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan. Karena pada umumnya sifat manusia ingin diperhatikan, dilayani dengan cepat dan dibantu pada saat mengalami masalah. Contoh dari responsiveness yaitu seorang customer service memberikan layanan yang cepat dan menangani masalah atau komplain dengan baik. Dari kewajiban ke responsiveness menjadi responsibility, kewajiban sosial adalah ketika perusahaan melakukan tindakan sosial karena kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum tertentu. Daya tanggap sosial dan tanggung jawab sosial mencerminkan pandangan sosial ekonomi yang mengatakan bahwa tanggung jawab sosial manajer lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan untuk mencangkup, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa korporasi bukanlah identitas independen yang hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi memiliki kewajiban kepada masyarakat yang lebih luas. Contoh responsiveness menjadi responsibility yaitu Laureate Education yang merupakan perusahaan pendidikan nirlaba mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk memberikan efek positif bagi masyarakat dan siswa dengan menawarkan program pendidikan yang beragam baik secara online maupun di kampus-kampus di seluruh dunia. Sustainability adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan. Manajemen sustainability adalah sebuah usaha untuk meminimalisir dampak bagi lingkungan maupun sosial, agar generasi penerus nanti memiliki sumber daya yang memiliki atau memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh sustainability adalah perusahaan McDonald telah menghapuskan penggunaan sedotan air minum karena material sedotan merupakan bahan plastik yang tidak bisa diuraikan. Adapun contoh yang kedua adalah Alfamart dan Indomart telah menggantikan plastik menjadi paper bag. Haruskah organisasi terlibat secara sosial? Sebuah perusahaan yang baik selain memikirkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri dan konsumen untuk memperoleh laba dari penjualan tersebut dalam perusahaan, maka perusahaan harus memiliki
dan terlibat secara sosial. Perusahaan harus memiliki kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak pelaksanaan operasional perusahaan. Setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat. Nah, ada pula pro dan kontra dari organisasi terlibat secara sosial, di mana bagian pro yang pertama ialah perusahaan seringkali mengalami masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya sebuah perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan yang kedua adalah perusahaan selalu memiliki sumber daya untuk menyelesaikan sebuah masalah di lingkungan sosial. Nah, pada bagian kontra di sini, yang pertama, perusahaan yang tidak memiliki ahli dalam bidang sosial. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan yang kedua, akan terdapat banyak konflik kepentingan jika perusahaan itu terlibat ke dalam aktivitas sosial. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memberikan layanan cepat tanggap dan bertanggung jawab terhadap konsumen dan untuk kepentingan sosial, serta berkontribusi untuk ekonomi sosial dan lingkungan, juga memberikan dampak positif bagi manusia dan bumi agar tidak tercemar dan memiliki sumber daya yang baik.